Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majelis yang diberi kebaikan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah majelis yang dikerumuni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melebarkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang diperbuat orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, dan juga turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, dan juga diliputi rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga disebut nama-nama yang hadir di tempat ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dengan kematian kita tentu masih ada waktu, entah berapa lama, karena pada hakikatnya hingga detik ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan itu. Namun pada jeda waktu antara hari ini sampai dengan waktu di mana kita meninggal dunia, maka di sisa waktu ini masih ada kemungkinan apakah kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Tidak ada jaminan bahwa kalau hari ini kita beriman lalu sampai meninggal juga dalam keadaan iman. Tidak ada jaminan kalau hari ini kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan kita antara hari ini dengan kematian kita, maka syaitan tidak akan pernah berhenti mengalihkan jalur kita yang tadinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berupaya untuk mengalihkan ke jalur menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, selain syaitan yang selalu giat dan bersemangat untuk menyimpangkan kita dari jalan Allah, juga ada hawa nafsu kita yang selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita betul-betul hati-hati, karena syaitan atau iblis dan bala tentaranya akan terus berupaya selama kita masih hidup di dunia ini, berupaya untuk menyesatkan kita. Sebagaimana dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-39 dan 40, seperti pada pembahasan tentang bab ikhlas. Iblis sesumbar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, kata iblis, dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku,
karena engkau telah memastikan aku ini tersesat. Iblis sesuai namanya dari kata ablasa yublisu, iblis artinya sudah berputus asa. Dia tidak mungkin akan masuk surga, sudah dipastikan dia menjadi penghuni neraka. Maka dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, karena aku sudah dipastikan tersesat dan menyimpang dan masuk neraka, maka sungguh aku benar-benar, ada kalimat ada lam taukid. Ketika iblis mengatakan bima aghwaitani la uzayyinanna, benar-benar aku akan menghias-hiasi perbuatan dosa Bani Adam sehingga tampak menjadi indah. Saya akan tipu manusia memandang perbuatan dosa itu sesuatu yang indah. Nama-nama dosa diganti dengan nama-nama yang indah, dan juga dipandang oleh manusia dosa itu adalah indah. Wala aghyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu yang Allah berikan dari hari ini kita duduk di sini sampai nanti kita meninggal dunia, maka di situ syaitan tidak akan pernah diam. Wala aghyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka semuanya. Maka peluang untuk disesatkan oleh syaitan itu sangat besar bagi kita semuanya. Yang kedua juga, hawa nafsu kita ini kecenderungannya mengarah kepada perbuatan buruk, sebagaimana Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat jelek. Godaan syaitan 24 jam dan hawa nafsu kita membisikkan kepada yang buruk. Ditambah lagi satu hal lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, di akhir zaman ini maka godaannya semakin besar dibandingkan masa-masa dahulu. Karena secara asal manusia dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, maka secara bertahap, secara berangsur-angsur dari hari ke hari semakin buruk dan semakin buruk. Sampai nanti akhirnya pada hari kiamat nanti terjadi dan menimpa orang yang paling buruk yang pernah Allah ciptakan. Dan kita hitung dari zaman Nabi SAW sampai hari ini sudah 1400 lebih, hampir 1500 tahun. Maka sudah jauh rentang waktu antara kita dengan zaman Nabi Muhammad SAW, dan gerbang kiamat semakin dekat. Maka fitnah-fitnah atau keburukan-keburukan di akhir zaman ini semakin banyak. Orang-orang yang mengajak kepada neraka, menyimpangkan manusia semakin gencar. Apalagi dengan adanya sosial media, maka kesesatan ini sangat mudah disebarkan. Terutama subhat, yaitu kebatilan, kejahatan, keburukan, tapi dikemas seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran. Belum lagi godaan syahwat yang luar biasa di akhir zaman ini, maka ini menambah beban kita semuanya. Digoda syaitan, hawa nafsu mengarah kepada keburukan, dan juga faktor-faktor eksternal yaitu fitnah-fitnah di akhir zaman begitu gencar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini mempertahankan agama, kalau kita betul-betul menerapkan agama yang sesungguhnya, maka seperti memegang bara api, kata Rasulullah SAW. Kalau bara api kita pegang, maka tentu dipegang panas, dan kalau dilepaskan, lepaslah. Artinya sekarang ini kita memahami agama lalu menerapkannya itu panas banget, berat sekali. Namun kalau dilepaskan, lepaslah agama itu dari kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu yang Allah berikan ini kita berjuang, berupaya bagaimana caranya agar tetap istiqomah sesuai tema yang disebar. Ya, ini tema yang sederhana dan sangat sering diulang, namun ini sangat penting, yaitu aku ingin istiqomah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang pilihan. Karena tidak mudah
Bahkan istiqomah ini perintah yang sangat memberatkan sekali sampai Rasulullah pun merasa berat. Ketika Allah menyatakan fastaqim kama umirta, istiqomahlah wahai Muhammad sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Ini khitabnya, objek yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Kamu di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita merujuk kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, di antara tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau wafat, saat beliau meninggal, maka uban di kepala Rasulullah SAW bisa dihitung dengan jari. Ada yang menyebutkan tidak sampai 20 lembar. Uban Rasulullah saat wafat di usia 63 itu tidak sampai lebih dari 20 lembar. Dan para sahabat menyatakan uban-uban yang tumbuh di kepala Rasulullah SAW salah satunya adalah penyebabnya ketika ayat tentang perintah istiqomah turun kepada beliau. Ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti bab sebelumnya di pekan lalu, bahwa di antara perkara yang sangat berat itu ikhlas. Nah, berikutnya adalah istiqomah. Ini sangat berat. Kalau siapapun di antara saya pasti baik seperti sekarang, ini sangat mengkhawatirkan. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang selalu khawatir dirinya terjatuh dalam keburukan. Orang-orang yang mukmin sebenarnya adalah yang selalu khawatir dirinya jatuh dalam kekafiran dan kemunafikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah saja merasa berat, maka kita pun merasa berat. Namun seluruh perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi semuanya sudah terukur. Artinya walaupun berat, maka Allah sudah mengukur, pasti mampu untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita istiqomah, mengingat godaan syaitan begitu gencar, mengingat hawa nafsu kita juga yang selalu membisikkan kepada keburukan, dan godaan-godaan jebakan di akhir zaman begitu luar biasa dahsyatnya. Maka bagaimana kita bisa istiqomah? Yang pertama dan yang paling utama adalah doa. Yang pertama dan paling utama adalah doa. Istiqomah adalah pemberian dari Allah dan kita harus memintanya. Jangan pernah lewatkan sehari pun kecuali kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa minta istiqomah. Di antaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, janganlah Engkau belokkan kami, Engkau arahkan, Engkau belokkan kami ke jalan yang menyimpang setelah Engkau berikan petunjuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberi. Dan juga doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ini rutinkan setiap hari, bahkan setiap saat. Dan juga para ulama sering berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Wahai ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqomah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, doa ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Apapun itu, maka salah satu sebabnya adalah doa. Dan kita jangan sampai menempatkan doa ini pada bagian yang belakangan, atau dengan kata lain, ketika kita menginginkan sesuatu, maka harus ada sebab-sebab yang harus kita lakukan. Maka tempatkan doa ini sebagai sebab yang pertama. Dan kemudian barulah sebab-sebab lainnya. Maka sebab lainnya ini harus sinkron, harus match, harus selaras dengan doa kita. Contohnya, kalau kita ini misalkan ingin masuk surga tentunya,
maka yang pertama kali sebab kita masuk surga, kita tempatkan doa yang pertama kali. Surga milik Allah, kita minta kepadanya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga. Nah, barulah sebab yang lainnya yaitu dengan amal solih. Maka doa dan sebab berikutnya ini harus sinkron, harus selaras. Ketika kita berdoa kepada Allah minta istiqomah, maka tidak berhenti dengan doa saja. Amal-amal perbuatan yang menjadi sebab kita istiqomah harus kita lakukan supaya seimbang dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang minta pinter, maka sebab pertamanya dengan berdoa, minta kepintaran. Lalu yang kedua, belajar. Jangan sampai minta kepintaran tapi malas belajar, bertentangan. Harus selaras. Begitu pula ketika kita minta istiqomah. Maka yang pertama berdoa setiap hari, setiap waktu, jangan pernah lewatkan sehari pun doa tersebut. Doa-doa minta istiqomah. Kemudian amal-amal kita harus sinkron sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Ketika kita minta istiqomah kepada Allah, maka lakukan amalan-amalan yang membuat kita istiqomah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dijabarkan memang ada beberapa kiat agar kita istiqomah, kurang lebihnya ada 6. Namun saya permudah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin istiqomah, kunci utamanya satu, yaitu kita selalu hadir di majelis ilmu seperti ini. Pokoknya jangan sampai libur kecuali ada uzur, dan jangan sampai memutuskan kita selesai tidak ngaji lagi, lepas. Maka salah satu, dan ini yang paling utama, setelah berdoa, bagaimana supaya kita istiqomah? Selalu hadir di majelis ilmu. Disinilah terkumpul banyak kiat-kiat istiqomah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Terkumpul dalam majelis ilmu. Di antaranya yang pertama, ketika kita ngaji, maka di sana tema-tema seringkali juga menyangkut bab tentang tauhid. Maka salah satu penyebab atau sebab kita istiqomah adalah ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Allah menyatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, menjadikan orang-orang beriman itu istiqomah dengan qaulus tsabit, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia maupun akhirat. Ucapan yang teguh ini adalah la ilaha illallah, lafaz tauhid atau kalimat tauhid. Siapa yang hadir di majelis ilmu mengkaji tentang keesaan Allah, tentang tauhid, maka dia telah melakukan salah satu sebab istiqomah, yaitu mempelajari qaulus tsabit, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua yaitu belajar tentang Al-Quran, baik membacanya maupun tafsirnya, baik itu cara bacanya maupun penjelasan dari ayat Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, belajar Al-Quran ini menyebabkan kita juga akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus? Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan dalam jumlatan wahidah? Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus belum gitu? Maka Allah tegaskan, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian itu kami lakukan dengan Al-Quran itu supaya hatimu diteguhkan oleh Allah dan kami bacanya secara perlahan-lahan. Belajar Al-Quran salah satu sebab istiqomah. Yang ketiga, sering berkumpul dengan orang yang baik, orang yang saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu akan kufur? Seolah-olah Allah mengatakan tidak mungkin kamu akan kufur atau kafir ketika kamu itu berkumpul dan berada di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah SAW. Maksudnya orang yang baik, orang yang saleh. Dan juga sering-sering membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang saleh.
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, belajar tauhid, belajar Al-Quran, membaca sirah atau sejarah orang-orang terdahulu, bertemu dengan orang-orang soleh, cara mudahnya adalah hadir di majelis ilmu, karena kebaikan-kebaikan itu terkumpul dalam satu tempat, yaitu di dalam majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, agar kita istiqomah, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, baik di masjid ini ataupun di masjid atau tempat-tempat yang lainnya. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah tadi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah dengan qaulus sabit dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah, dijadikan istiqomah oleh Allah dengan qaulus sabit, dengan ucapan yang teguh la ilaha illallah, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Dan ini terutama dibagi menjadi 3 Bapak Ibu jamaah sekalian. Kapan kita ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Yang pertama, saat meninggal dunia, saat datang malakal maut, malaikat pencabut nyawa, ini dalam kondisi goncang, maka orang-orang yang istiqomah akan Allah teguhkan. Dan ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa saat kita meninggal dunia, yang datang itu bukan hanya malaikat pencabut nyawa saja. Sebelum malakul maut, malaikat pencabut nyawa hadir, maka akan turun malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak. Jadi orang meninggal, prosesnya itu tidak langsung klek gitu ya, tapi ada proses yang cukup panjang, namun orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang akan meninggal. Yang pertama, kalau dia orang beriman, maka turunlah malaikat-malaikat yang berpakaian serba putih, seperti yang pernah kita bahas. Bersinar wajah mereka seperti matahari dan jumlahnya banyak. Mereka duduk sejauh mata memandang. Ini kelompok pertama malaikat yang hadir saat kita meninggal dunia. Yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang istiqomah khusus. Kalau orang yang tidak istiqomah tidak. Khusus untuk orang-orang yang istiqomah, Allah akan mengutus malaikat lain spesial. Tugasnya adalah yaitu menghibur orang yang akan meninggal dunia ini, menguatkan. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran yang saya baca dalam rakaat yang pertama, Allah menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ayat 41, ayat 40. Maka Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqomah, orang yang beriman lalu istiqomah, maka saat meninggal dunia ada malaikat-malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghibur orang yang akan meninggal dunia tadi. Orang yang meninggal dunia itu ada 2 hal yang dia pikirkan. Yang pertama, dia takut dan khawatir dengan kehidupan setelah ini, setelah kematian. Nasib saya bagaimana nanti? Memikirkan masa depan, dia takut, khawatir, gelisah. Lalu yang kedua, sedih dengan apa yang akan ditinggalkan. Sedih meninggalkan pasangannya kalau masih ada, sedih meninggalkan anaknya, sedih meninggalkan teman-temannya, keluarganya, sedih meninggalkan hartanya dan lain-lainnya. Takut dengan apa yang akan dihadapi, sedih dengan akan yang ditinggalkan. Itu kondisi orang yang meninggal dan termasuk kita nantinya. Pasti ini sangat luar biasa, perasaan itu besar sekali. Karena ini adalah kejadian yang besar, seseorang meninggal dunia. Bagaimana nanti saya setelah meninggal dunia ya? Saya apakah selamat di alam kubur? Bagaimana nasib saya nanti? Dan yang kedua, sedih, di samping kiri kanannya ada keluarganya akan ditinggalkan. Maka disitulah bagi orang-orang yang istiqomah, Allah turunkan malaikat-malaikat yang menghiburnya dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu.
Kehidupan di surga lebih baik dari yang di dunia ini. Jangan sedih. Ya. Kalau di dunia penuh hal menyakitkan, penuh hal yang nggak enak, di surga sudah nggak ada lagi. Kalau di dunia kamu capek, di surga udah akan capek lagi. Ya. Kalau di dunia ini banyak masalah, di surga sudah nggak ada masalah lagi. Jadi tidak usah khawatir. Dan Allah akan gantikan semuanya dengan yang lebih baik. Nah, maka inilah di antara keutamaan orang-orang yang istiqomah, ada malaikat khusus yang menghiburnya. Ini di dunia. Kemudian diteguhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berada di alam kubur dari pertanyaan kubur. Dan di antaranya lagi, salah satunya lagi adalah diteguhkan saat melewati jembatan Sirat. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Istiqomah ini sangat luar biasa, di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita upayakan secara maksimal selain dengan doa-doa dan amal soleh supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semuanya sehingga menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan sejenak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah, di hari yang penuh kebaikan ini, yaitu hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.